Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami surplus pada Oktober 2024. Ini berarti neraca dagang Indonesia telah surplus 54 bulan beruntun. Surplus neraca perdagangan kali ini mencapai 2,47 miliar dolar Amerika Serikat pada Oktober 2024. Nilai ekspor Indonesia Oktober 2024 mencapai 24,41 miliar dolar AS atau naik 10,69% dibanding September 2024. Sementara itu nilai impor Indonesia Oktober 2024 mencapai 21,94 miliar dolar, naik 16,54% dibandingkan September 2024. Surplus ini lebih rendah dibandingkan sebelumnya 3,26 miliar dolar AS pada September 2024. Penurunan surplus ini disebabkan oleh percepatan impor yang melebihi ekspor. Impor tercatat 21,94 miliar dolar Amerika Serikat. Utang luar negeri atau ULN Indonesia pada kuartal 3 2024 terpantau mencapai 427,8 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 4,7% jika dibandingkan realisasi kuartal 2 2024. Posisi ULN pemerintah pada kuartal 3 2024 sebesar 204,1 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 8,4% secara tahunan. Sementara ULN swasta justru menurun. Pada kuartal 3 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar 196 miliar dolar Amerika Serikat atau kontraksi 0,6%. Bank Indonesia menyatakan posisi ULN saat ini masih berada dalam rentang yang kondusif. Rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB juga masih terjaga pada level 3,1% dan didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,2% dari total ULN. Selain itu, kenaikan ULN di akhir kuartal 3 2024 ini banyak dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar Amerika Serikat, termasuk mayoritas mata uang global termasuk rupiah. Ekspor produk aluminium ekstrusi Indonesia ke Amerika Serikat berpeluang meningkat kembali setelah otoritas penyelidik Amerika Serikat memutuskan hasil penyelidikan bea masuk anti-dumping atau BMAD dan anti-subsidi atau CVD dengan tanpa pengenaan BMAD dan CVD. Hasil penyelidikan BMAD dan CVD berlaku untuk negara-negara tertuduh termasuk Indonesia menjadi dasar keputusan-keputusan United States of International Trade Commission. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan keputusan ini menjadi kabar baik bagi ekspor produk manufaktur Indonesia ke Amerika Serikat. Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isi Karim menambahkan, kabar baik ini merupakan hasil kerjasama semua pemangku kepentingan di Indonesia. Berdasarkan data BPS, dalam 5 tahun terakhir ekspor produk aluminium ekstrusi Indonesia ke Amerika Serikat terus menunjukkan peningkatan. Pada 2023, ekspor produk tersebut mencapai 102 juta dolar AS, sedangkan pada 2019 hanya tercatat 75 juta dolar Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi Inggris dilaporkan hanya mencapai 0,1% pada kuartal ketiga 2024. Angka ini jauh di bawah ekspektasi pasar dan turun dibanding kuartal kedua yang berada di level 0,5%. Data terbaru dari Kantor Statistik Nasional Inggris ini menunjukkan peningkatan ekonomi yang sangat minim di tengah inflasi yang tinggi dan suku bunga yang menekan konsumsi dan investasi. Para analis menilai bahwa laju pertumbuhan ini disebabkan oleh melemahnya sektor manufaktur dan konstruksi serta penurunan daya beli masyarakat. Kenaikan suku bunga yang diberlakukan oleh Bank of England dalam upaya mengendalikan inflasi juga menjadi salah satu faktor yang memperlambat pemulihan ekonomi Inggris. Inflasi yang tinggi telah membatasi belanja rumah tangga dan memperlambat permintaan pasar. Sementara itu, sektor jasa menunjukkan sedikit pertumbuhan namun tidak cukup untuk mengimbangi pelemahan di sektor lainnya. Tim transisi Donald Trump dilaporkan berencana mencabut insentif pajak sebesar 7.500 dolar AS untuk kendaraan listrik yang diberlakukan di era pemerintahan Biden. Langkah ini menjadi bagian dari rencana Trump untuk mengurangi pengeluaran pemerintah pada sektor energi terbarukan dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sumber energi tradisional. Langkah ini diperkirakan akan mempengaruhi industri otomotif dan strategi pengurangan emisi nasional. Para pengamat menganggap kebijakan ini bisa berdampak signifikan pada pasar EV di Amerika Serikat. Pemberian subsidi pajak untuk mobil listrik ini tercantum dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang disahkan oleh pemerintahan Joe Biden.
Menurut Undang-Undang Pengurangan Inflasi, dana subsidi maksimal $7.500 diberikan kepada satu unit mobil listrik yang diproduksi di Amerika Serikat dan menyesuaikan syarat lokasi orisinal dan bentuk pemotongan pajak. Namun Presiden terpilih Trump menilai negatif atas pemberian dana subsidi tersebut. Dan apabila dana itu dicabut, banyak pihak mengkhawatirkan akan berakibat buruk bagi industri mobil listrik di negeri Paman Sam.